Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan sudut-sudut pada dua garis sejajar. Bagian pertama, sudut sehadap. Sudut sehadap besarnya sama. Contoh, nah ini adalah contoh sudut yang sehadap. Jadi kita perhatikan dulu, kita cari yang mana garis yang sejajar. Yang sejajar ini garis K dengan garis L, dia sejajar. Kemudian garis sejajar ini dipotong oleh sebuah garis ini, itu garis M. Nah, sehingga dia membentuk sudut di sini. Ini sudut ini dia sehadap dengan sudut yang di sini. Oke, kita cari sudut yang lain. Saya hapus dulu. Nah, misalnya seandainya kalau ada sudut di sebelah sini, berarti dia sehadapnya dengan sudut di sebelah sini. Jadi dia posisinya kayak sama begini. Kalau ini di sebelah sini, berarti dia sehadapnya di sebelah sini juga. Nah, kemudian kalau dia posisinya di sebelah sini, berarti dia sehadap dengan yang di sebelah sini, bagian bawahnya ini. Nah, bagaimana jika dia posisinya sudutnya di sebelah sini? Nah, jadi dia sehadapnya dengan yang di sebelah sini, bagian bawah. Nah, oke, jadi sudah tahu ya bagaimana cara menentukan sudut yang sehadap. Oke, kita lanjut. Nah, dari sini kita disuruh tentukan nilai X. Berarti kita cari nilai X. Ingat bahwa sudut sehadap besarnya sama. Nah, sudut ini dengan ini kan sehadap. Itu artinya 2X tambah 10 derajat itu sama dengan 70 derajat. Sehingga dapat kita tulis 2X tambah 10 derajat sama dengan 70 derajat. Sehingga dapat 2X sama dengan 70 derajat kurang 10 derajat. Nah, kurang 10 derajat ini kita dapat dari positif 10 dipindah sebelah kanan menjadi kurang 10 derajat. Sehingga 2X sama dengan 60 derajat. 60 derajat dari 70 derajat dikurangi dengan 10 derajat. Lanjut. X sama dengan 60 derajat per 2 derajat. Nah, 2 ini kita dapat dari sini. Jadi 2-nya pindah ke sebelah kanan, jadi bagi 60 per 2. Jadi sisa di sebelah kiri itu X aja. Sehingga didapat nilai X 60 derajat dibagi 2 derajat sama dengan 30 derajat. Jadi kita dapat nilai X-nya sama dengan 30 derajat. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua, sudut berseberangan. Sudut berseberangan besarnya sama. Sudut berseberangan dibagi menjadi dua. Yang pertama, sudut berseberangan dalam. Contohnya seperti ini. Dikatakan dia berseberangan, jadi yang kita perhatikan itu adalah garis yang memotong garis yang sejajar. Garis sejajarnya kan ini, garis K dengan garis L itu sejajar. Yang memotong dia itu adalah garis M. Nah, jadi yang kita perhatikan di garis M, sudut yang satunya ini di sebelah kanan ini, kemudian yang satunya di sebelah kiri bawah, ini kanan atas. Nah, dia dikatakan berseberangan karena yang satunya di sebelah kanan, yang satunya di sebelah kiri. Nah, dikatakan berseberangan dalam karena dia berada di, kalau saya tarik garis di sini, nah ini akan membentuk kotak. Nah, dikatakan dia berseberangan dalam karena dia berada di dalam kotak ini sudutnya. Dan kemudian dia
posisinya berlawanan, ini sebelah kiri, ini sebelah kanan. Oke, lanjut. Tentukan nilai X. Nah, ingat, karena sudut berseberangan itu besarnya sama, maka 3x derajat tambah 60 derajat sama dengan 120 derajat. Sehingga kita tulis 3x tambah 60 derajat sama dengan 120 derajat. Kemudian didapat 3x sama dengan 120 derajat dikurang 60 derajat. Kurang 60 derajat didapat dari sini, pindah ke sebelah kanan menjadi kurang. Lanjut, 3x sama dengan 60 derajat. Nah, 120 derajat dikurang 60 derajat menghasilkan 60 derajat. Lanjut, x sama dengan 60 derajat dibagi 3 derajat. 3-nya kita dapat dari sini. 3 ini pindah sebelah kanan menjadi bagi. Sehingga kita dapat x sama dengan 20 derajat. 60 dibagi 3 menghasilkan 20 derajat. Jadi kita dapat nilai x sama dengan 20 derajat. Lanjut. Yang kedua, sudut berseberangan luar. Contohnya, nah seperti ini. Yang tadi berseberangan dalam karena dia berada di dalam kotak. Kita tarik garis. Nah, berada di dalam. Ini bagian dalamnya ini. Yang ini. Ini bentuk kotak. Jadi dalam kotak kita misalkan seperti itu. Dia dikatakan berseberangan luar. Yang pertama kita perhatikan yang garis sejajar yang mana? Ini kan garis K sama garis L sejajar, kemudian dipotong oleh garis M. Yang kita perhatikan itu garis yang memotong garis sejajar itu, yaitu garis M. Dikatakan berseberangan karena yang satunya berada di sebelah kiri, yang satunya berada di sebelah kanan. Ini kan sebelah kanan, ini kan sebelah kiri. Kemudian dikatakan berseberangan luar, dia kan sudutnya berada di luar kotak. Ini kan di luar nih, di luar kotak. Sedangkan dalam kotak kan yang ini. Nah, sudut berseberangan itu kan dia besarnya sama ya. Tentukan nilai X. Nah, berarti kita dapat biar berseberangan dalam ataupun berseberangan luar, tetap kalau sudut berseberangan itu besar sudutnya adalah sama. Jadi dapat kita tulis 5x derajat sama dengan 40 derajat. Kemudian x sama dengan 40 derajat dibagi 5 derajat. Nah, 5-nya pindah ke sebelah kanan jadi bagi. Sehingga kita dapat x sama dengan 8 derajat. 8 derajat didapat dari 40 derajat dibagi dengan 5 derajat. Jadi kita dapat nilai x sama dengan 8 derajat. Oke, lanjut. Yang ketiga, sudut sepihak. Nah, sudut sepihak ini hampir sama dengan sudut sehadap, cuman ada sedikit perbedaan. Nah, definisinya sudut sepihak itu besarnya 180 derajat. Yang pertama, sudut sepihak itu dibagi dua. Yang pertama, sudut sepihak dalam. Contoh, nah seperti ini. Ini adalah sudut sepihak. Sudut ini dengan sudut ini sepihak. Dikatakan sepihak karena letaknya sama. Nah, kalau sehadap, kalau yang pertama tadi sehadap, kalau sudut yang satunya di sini, sehadapnya itu di luar sini. Nah, kalau sepihak, dia sama-sama berada di posisi yang sama seperti ini. Yang satunya di dalam sini, satunya juga di dalam. Kalau sepihak, satunya di dalam sini, satunya di luar. Nah, itu mengetahui ini sudut sepihak dalam atau sudut sepihak luar, buat tarik garis. Jadi dia bentuk kotak kan. Nah, ini sudutnya berada dalam kotak enggak? Ini kan berada di dalam kotak ya. Berarti ini adalah sudut sepihak dalam. Nah, ingat sudut sepihak besarnya 180 derajat. Jadi tentukan nilai X. Nah, jadi dapat kita kerjakan seperti ini. Langsung kita tulis
2x tambah 10 derajat tambah 30 derajat sama dengan 180. Kok sama dengan 180? Nah, ini 2x ini tambah dengan ini harus besarnya 180 derajat. Karena ini adalah definisinya tadi untuk sudut sepihak. Makanya ditulis 2x tambah 10 derajat tambah 30 sama dengan 180 derajat. Lanjut, 2x tambah 40 derajat sama dengan 180 derajat. 40 nya kita dapat dari 10 derajat ditambah 30 derajat. Lanjut, 2x sama dengan 180 dikurang 40 derajat. Kurang 40 derajat didapat dari positif 40 dipindah sebelah kanan menjadi negatif 40. Lanjut, 2x sama dengan 140 derajat. 140 didapat dari 180 dikurangi dengan 40 derajat. Sehingga x sama dengan 140 derajat dibagi 2 derajat. Dibagi 2 derajat, 2-nya didapat dari sini. 2-nya pindah ke sebelah kanan menjadi bagi. Sehingga kita dapat nilai x sama dengan 70 derajat. 70 derajat didapat dari 140 dibagi dengan 2 derajat. Sehingga dapat x-nya 70 derajat. Oke, kita lanjut. Kemudian yang kedua adalah sudut sepihak luar. Contoh. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah sudut sepihak luar. Yang pertama, kita lihat ini. Kalau sepihak itu dia berada posisinya sama ya, posisinya sama. Ini kita tarik garis biar kita tahu dia di luar atau di dalam. Nah, ini dalam kotak. Nah, ini kan sudut ini berada di luar. Berarti dia adalah sudut sepihak luar karena posisinya sama nih. Nah, misalnya begini. Kalau ada sudut di sini, kemudian dia sepihak luarnya di mana? Nah, di sini sama-sama di luar. Posisinya sama, sebelah kanannya garis M ini. Intinya yang kita perhatikan adalah garis yang memotong dua garis sejajar itu. Nah, misalnya sudutnya di sini. Nah, kalau di sini kan di dalam kotak, berarti dia nanti pasti akan menemukan sudut sepihak dalam. Sepihak dalamnya di mana? Di sini. Oke, lanjut. Tentukan nilai x. Nah, ingat sudut sepihak maupun sepihak dalam ataupun sepihak luar, dia besar sudutnya adalah 180 derajat. Sehingga untuk menentukan nilai x, kita dapat tulis 8x tambah 5 derajat ditambah dengan 135 derajat, besarnya harus 180 derajat. Lanjut, 8x tambah 140 derajat sama dengan 180 derajat. 140 ini didapat dari 5 ditambah 135 derajat. Lanjut, 8x sama dengan 180 dikurangi 140 derajat. Dikurang 140 derajat didapat dari positif 140 ini pindah sebelah kanan menjadi negatif 140. Lanjut, 8x sama dengan 40 derajat. 40 derajat kita dapat dari 180 derajat dikurangi 140 derajat, jadi dapat 40 derajat. Lanjut, x sama dengan 40 derajat per 8 derajat. 8 derajat dari mana? Dari sini, 8x. Jadi 8-nya dipindah ke sebelah kanan menjadi bagi. Jadi kita dapat nilai x sama dengan 5 derajat. 5 derajat didapat dari 40 derajat dibagi 8 derajat, hasilnya 5 derajat. Jadi kita dapat nilai x sama dengan 5 derajat. Oke, untuk pembahasan kali ini mungkin sekian. Kita tidak boleh terlalu banyak membahasnya. Lebih baik sedikit asalkan dipahami daripada banyak tapi tidak ada yang dipahami satupun. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.